Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like. Kalau kalian sudah suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Lalu jangan lupa Belajar itu sangat Analisis stok floor di bisnis retail. Analisis stok floor adalah proses evaluasi, pemantauan, pengelolaan, dan penilaian ketersediaan dan penempatan produk di area penjualan stok floor untuk mengoptimalkan ketersediaan produk bagi pelanggan dan memastikan kelancaran operasional toko serta kepuasan pelanggan. Adapun tujuan dan manfaat dari analisis stok floor yaitu memastikan ketersediaan produk, meningkatkan penjualan, mengoptimalkan penggunaan ruang, dan mengurangi biaya. Selanjutnya adalah komponen-komponen dalam analisis stok floor. Komponen yang pertama stock level atau tingkat persediaan adalah jumlah barang atau bahan baku yang tersedia di gudang atau tempat penyimpanan pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya adalah contoh dari stok level yaitu pada produk susu segar stok levelnya adalah 50 liter, stok floornya adalah 10 liter atau jumlah minuman yang harus ada di rak sebelum dilakukan pengisian ulang, dan analisisnya adalah jika stok susu segar di rak turun di bawah 10 liter. Petugas stok harus segera mengisi ulang dari gudang atau melakukan pemesanan baru ke pemasok. Komponen yang kedua adalah produk placement atau penempatan produk. Penempatan produk dalam konteks bisnis retail adalah strategi untuk mengatur dan menempatkan produk di dalam toko atau di lantai penjualan dengan tujuan untuk memaksimalkan visibilitas, aksibilitas, dan pada akhirnya penjualan dan penempatan produk yang efektif dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan, meningkatkan pengalaman berbelanja, dan meningkatkan pendapatan toko. Komponen ketiga dalam analisis stock floor adalah analisis data penjualan. Sales data analisis adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang berkaitan dengan penjualan produk atau jasa untuk memahami kinerja bisnis dan tren pasar. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh wawasan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti mengidentifikasi produk terlaris, memahami perilaku pelanggan, serta mengoptimalkan strategi pemasaran dan penjualan. Pengendalian penyusutan adalah serangkaian tindakan dan strategi yang diterapkan untuk meminimalkan kerugian dalam inventaris atau sumber daya bisnis. Kerugian ini bisa terjadi akibat berbagai faktor seperti pencurian, kerusakan barang, kesalahan administrasi, atau ketidaksesuaian dalam pencatatan. Selanjutnya, komponen kelima merupakan umpan balik pelanggan, adalah informasi atau opini yang diberikan oleh pelanggan tentang produk atau layanan yang mereka gunakan. Umpan balik ini dapat berupa komentar, saran, atau kritik yang diberikan secara langsung oleh pelanggan kepada perusahaan. Teknologi dalam analisis floor. Sistem point of sale atau POS adalah sebuah sistem komputer yang digunakan oleh pengecer dan penjual grosir untuk mengelola transaksi penjualan mereka. Sistem ini mencakup perangkat keras seperti komputer, scanner barcode, printer stroke, dan perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk memproses pembayaran dari pelanggan, melacak inventaris barang, dan menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Manajemen inventaris adalah aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola stok barang mereka secara efisien. Software ini menyediakan alat untuk melacak pengadaan, penyimpanan, dan penggunaan barang dagangan atau bahan mentah dalam bisnis. Selanjutnya, perangkat lunak planogram adalah aplikasi yang digunakan oleh pengecer dan produsen untuk merancang tata letak atau penataan optimal produk di rak atau area penjualan.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengalaman berbelanja konsumen dengan menempatkan produk secara strategis sehingga meningkatkan visibilitas, meningkatkan penjualan, dan mengoptimalkan penggunaan ruang. Studi kasus analisis stock floor di Carrefour. Latar belakang Carrefour adalah salah satu jaringan supermarket terbesar di dunia yang menawarkan berbagai macam produk mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga barang elektronik untuk menjaga efisiensi dan kepuasan pelanggan. Manajemen stok menjadi aspek yang sangat penting. Masalah pada awal tahun 2023, Carrefour cabang Jakarta mengalami masalah dengan ketidaktersediaan beberapa produk unggulan. Langkah-langkah analisis stock floor, pengumpulan data penjualan, mengumpulkan data penjualan harian, mingguan, dan bulanan dari sistem POS, data inventaris, menganalisis data inventaris untuk mengidentifikasi produk yang sering habis atau berlebih. Feedback pelanggan, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan mengenai produk yang sering tidak tersedia. 2. Analisis permintaan trend analisis, menggunakan analisis tren untuk mengidentifikasi pola permintaan musiman. 3. Optimalisasi stok reorder point, menentukan titik pemesanan ulang reorder point untuk produk-produk utama agar stok tidak pernah kosong. Safety stock, menyediakan stok cadangan safety stock untuk produk yang memiliki permintaan tinggi dan fluktuatif. 4. Penataan produk, kategori, dan tata letak, menata ulang produk di rak berdasarkan kategori dan popularitasnya. Produk dengan penjualan tinggi ditempatkan di area yang mudah diakses. Implementasi, meningkatkan sistem IT. Carrefour mengimplementasikan sistem ERP Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan data penjualan dan inventaris secara real-time. Training staff, memberikan pelatihan kepada staf untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya manajemen stok yang efisien. Hasil, peningkatan ketersediaan produk. Setelah implementasi, ketersediaan produk meningkat hingga 95%, mengurangi keluhan pelanggan terkait stok kosong.